sebagai pemateri pertama untuk kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Mohon maaf dikarenakan kita menggunakan kuliah online dikarenakan kita ada keterbatasan untuk tatap muka dikarenakan lockdown untuk virus corona atau COVID-19. Nah, di sini ada peta konsepnya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme dibagi menjadi dua yaitu anabolisme dan katabolisme. Lalu ada menggunakan energi yaitu proses sintesis sel dan enzim, memelihara steady state sel, penyerapan unsur hara, ekspresi senyawa dan pergerakan sel. Di sini ada menggunakan reaksi enzimatik dan juga reaksi reduksi dan oksidasi. Definisi metabolisme. Semua proses kimiawi yang dilakukan oleh organisme atau semua reaksi yang melibatkan transformasi energi kimia di dalam makhluk hidup. Definisi metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Metabolisme sebagai proses produksi energi untuk kehidupan sel, senyawa pembawa energi, ATP dan juga ADP. Anabolisme yaitu pembentukan senyawa yang memerlukan energi atau disebut dengan reaksi endogenik. Contohnya adalah pada fotosintesis, di mana dia membentuk C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Lalu ada katabolisme, di mana dia penguraian senyawa yang menghasilkan energi atau reaksi eksergonik. Contohnya adalah respirasi yang menguraikan karbohidrat menjadi asam piruvat dan juga energi. Mengapa mikroba memerlukan energi? Sintesa bagian sel, dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Mempertahankan kondisi sel agar optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Pertumbuhan dan perbanyakan. Penyerapan hara dan ekspresi senyawa yang tidak diperlukan. Dan terakhir adalah pergerakan atau mobilitas. Selanjutnya ada energi kimia. Komponen kimia berenergi tinggi yaitu ada ADP dan ATP. Adenosin difosfat atau ADP dan adenosin trifosfat atau ATP yang dibentuk dari adenosin monofosfat. ADP adalah AMP dari P dan ATP adalah AMP, P, dan juga P. Energi kimia juga dapat disimpan dalam komponen dengan ikatan tioster seperti asetil S koenzim A atau asetil SCOA. Reaksi biokimia dikatalis oleh enzim, berperan penting dalam setiap reaksi dalam metabolisme. Enzim, karakteristik enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, pengaturan sistem enzim, dan juga penamaan enzim. Definisi dan karakteristik kerja enzim. Protein dengan aktivitas katalik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut. Di sini ada ukuran molekul enzim lebih besar dari substrat dan ada juga reaksi dipercepat pada suhu alami. Di mana enzim ini bekerja sama dengan substrat untuk membentuk yang lebih kompleks lagi yang akan menghasilkan produk ini. Dan ini ada reaksi dipercepat pada suhu alami, namun dia akan juga mengalami penurunan energi dari aktivasi tersebut. Kofaktor enzim. Ada enzim yang mengandung komponen kimia lain selain protein. Komponen itu biasa disebut dengan kofaktor, yang suatu komponen yang bukan dari protein. Lalu kofaktor berupa molekul anorganik seperti Fe2+, Ne2+, CO2+, Na+, atau molekul organik kecil yang disebut dengan koenzim. Misalnya vitamin B, B1, dan juga B2. Koenzim yang terikat kuat secara kovalen pada protein enzim disebut dengan gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis bersama-sama koenzim atau gugus logamnya disebut dengan holoenzim. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah pH dan suhu dan juga ada konsentrasi substrat. pH dan suhu ini dia mempengaruhi kerja enzim, di mana pH ini biasa pH optimalnya adalah 6 sampai 8 dan juga suhu itu
pada suhu tubuh itu 36 sampai 40 derajat Celcius, dan juga ada pada beberapa bakteri itu sampai bertahan bisa 70 derajat Celcius. Lalu pada konsentrasi substrat, semakin tinggi dia konsentrasi substrat, maka reaksi akan semakin meningkat pula. Hal ini terjadi karena semakin banyak molekul substrat yang tersedia, semakin banyak pula substrat yang memasuki sisi aktif dari enzim tersebut. Pengaturan enzim. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penghambat kompetitif atau competitive inhibitor. Molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim tersebut. Nah, di sini itu dia jadi jika inhibitor lebih dominan daripada substrat, maka sisi aktif dari enzim tersebut tidak bisa berikatan dengan substrat. Tapi jika terlepas, enzim bisa berikatan dengan substrat tersebut. Lalu pada penghambatan non-kompetitif, molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif menyebabkan konformasi enzimnya menjadi berubah. Di sini adalah yang non-kompetitif. Dia tidak berkompetensi secara langsung, namun dia mengganggu sistem kerja reaksi enzimatik dengan cara berikatan pada bagian lain dari enzim tersebut. Jadi dia tidak menempati sisi aktif enzim, dia akan menempati allosteric enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim tersebut. Nah, jika berubah substratnya, tidak bisa bereaksi dengan enzim. Selanjutnya adalah penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dalam rangkaian reaksi tersebut sehingga produksi enzim selanjutnya akan ditunda. Nah, jadi itu untuk penghambatan umpan balik ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif dari enzim tersebut sehingga substrat tidak bisa menempati atau berdampingan dengan sisi aktif tersebut sehingga tidak lagi terjadi reaksi. Nah, di sini kan disebutkan juga bisa menghambat untuk proses yang selanjutnya ini sehingga dia akan ditunda. Penamaan enzim oksidoreduktase atau EC1, transferase EC2, hidrolase EC3, liase EC4, isomerase EC5, dan juga ligase EC6. Di mana EC1 sampai dengan EC6 merupakan subkelas dalam penamaan enzim atau enzim nomenklatur. Tipe metabolisme mikroba ada heterotrof, autotrof, dan juga fotosintesis. Di sini pada metabolisme heterotrof atau kemoorganotrof, pada sumber karbonnya yaitu organik, sumber nitrogennya organik atau anorganik, sumber energinya oksidasi senyawa organik, dan juga sumber hapusnya tidak ada. Untuk autotrof atau kemolitotrof, sumber karbonnya dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik, dan juga sumber energinya oksidasi senyawa anorganik. Lalu di sini ada fotosintesis, di mana dia dibagi menjadi 2 juga, yaitu fotoliototrof bakteri dengan fotoorganotrof. Pada foliototrof ini dia dibagi menjadi 2 juga, yaitu untuk bakteri dan cyanobacteria. Yaitu pada sumber karbonnya sama-sama menggunakan dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik, dan juga sumber energinya dengan cahaya matahari. Namun dengan sumber HPC ini dia menggunakan untuk yang bakteri menggunakan H2+ atau H2, dan juga yang cyanobacteria menggunakan fotolisis H2O. Dan untuk fotoorganotrof bakteri, dia sumber karbonnya dengan CO2, sumber nitrogennya dengan anorganik, sumber energinya dengan cahaya matahari, dan sumber hapusnya dengan bahan organik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada slide video berikutnya.